Seorang wanita cantik parubaya demi menipu dana bantuan sosial berpura-pura bercerai dengan suami ketiganya. Namun siapa sangka sandiwara itu menjadi kenyataan, ia justru terbawa nafsu dan membawa pulang anak angkatnya yang terpaut 16 tahun. Setelah sebuah malam penuh gejolak, ia ditemukan dengan mata melotot, darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya dan tewas mengenaskan di sisi ranjang. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam kejadian? Rahasia gelap apa yang tersembunyi di balik tragedi ini? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada dini hari 11 September 2004 di Blok An-run, Desa Changan Singgi, Hong Kong, suasana hening menyelimuti. Sebagian besar warga masih terlelap hingga tiba-tiba dering telepon yang nyaring memecah kesunyian malam. Lin Zeng Chiang mengangkat telepon, terdengar suara adiknya Lin Zhen Hui gemetar penuh keputusasaan. "Kak, Aing sudah mati, tolong bantu aku lapor polisi." Lin Zeng Chiang pun seketika tersentak bangun, pikirannya kosong. Ia merasa sulit percaya dengan apa yang baru saja ia dengar, rasa takut dan terkejut segera menyelimuti dirinya. Dalam kepanikan, ia pun buru-buru menekan nomor darurat untuk melapor. Setelah menutup telepon, Lin Zhen Hui berusaha menenangkan diri. Ia menatap istrinya, Chai Mari, yang sudah tak bernyawa di ranjang, lalu menoleh pada 2 anaknya yang masih kecil. Hatinya penuh gejolak tak menentu. Ia sadar semua sudah tak bisa diubah lagi dan yang paling ia khawatirkan saat ini adalah anak-anaknya. Ia segera mengenakan pakaian untuk putra dan putrinya, berusaha menenangkan seraya berkata, "Sayang, ayo kita main ke rumah paman." Tak lama kemudian, petugas medis yang menerima telepon dari Lin Zeng Chiang datang dan mengetuk pintu. Mungkin karena takut anak-anak ketakutan, Lin Zhen Hui membuka pintu lalu menyangkal tentang adanya kejadian darurat di rumah. Petugas medis merasa heran, namun melihat sikapnya yang tegas, mereka akhirnya memilih pergi. Lin Zhen Hui menghela napas lega melihat mereka menjauh, lalu buru-buru membawa anak-anak menuju rumah kakak Chai Mari yang tak jauh dari sana. Tak lama setelah ia pergi, putri Chai Mari dari pernikahan keduanya, Zhou Yongqing, bersama anak angkatnya, Lai Runming, tiba di rumah. Saat mereka masuk ke kamar, terlihat Chai Mari terbaring di ranjang dengan mata melotot, darah menetes di sudut mulut, dengan tubuh tanpa tanda kehidupan. Zhou Yongqing langsung terjatuh ke lantai, menangis pilu sejadi-jadinya. Sementara itu, Lai Runming tertegun kaget dengan apa yang dilihat di depan mata. Dengan tangan gemetar, ia segera menekan nomor darurat. Beberapa saat kemudian, ambulans pun tiba dan tenaga medis segera membawa korban ke rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Sesampainya di rumah sakit, Chai Mari dinyatakan meninggal dunia. Di saat yang sama, polisi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan. Ketika Lin Zhen Hui bersama kedua anaknya baru saja tiba di rumah kakak iparnya, polisi sudah menghadang di depan rumah dan langsung membawanya pergi. Berita pembunuhan ini seketika mengguncang Blok An-run, Desa Changan. Para tetangga yang terbangun dari tidur mulai berkerumun di bawah gedung, ramai memperbincangkan kejadian itu. Mereka bertanya-tanya, keluarga ini terlihat baik-baik saja, mengapa tiba-tiba terjadi tragedi semacam ini? Ada pula yang berkomentar, nyonya rumah Chai Mari memang cantik dan pandai merawat diri. Usianya hampir 40 tahun tetapi kulitnya tetap terjaga dengan baik. Setiap kali keluar rumah, ia selalu berdandan rapi dan tampak anggun. Siapa yang menyangka wanita yang kelihatan glamor di luar ini justru berakhir dengan cara begitu mengenaskan. Orang-orang bergumam dengan wajah penuh rasa takut dan kebingungan. Beberapa tetangga bahkan berdiri di jendela rumah mereka menatap ke bawah pada lampu-lampu polisi yang terus berkedip. Sambil memperhatikan kesibukan aparat di lokasi, dalam hati mereka membatin bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Lalu, apa sebenarnya penyebab kematian Chai Mari? Rahasia apa yang tersembunyi di balik tragedi ini? Apakah ada kisah cinta, kebencian, dan konflik keluarga yang mendalam? Untuk memahami semuanya, kita perlu kembali melihat perjalanan hidup Chai Mari yang penuh lika-liku dan pengalaman emosional yang begitu rumit. Chai Mari lahir pada tahun 1968 di Hong Kong, dari sebuah keluarga sederhana kelas pekerja. Kedua orang tuanya rajin bekerja, mengandalkan penghasilan kecil untuk menghidupi keluarga. Di rumah, selain dirinya, ada juga seorang kakak perempuan dan 2 orang kakak laki-laki. Meski kehidupan mereka jauh dari kata mewah, namun keluarga itu tetap dipenuhi dengan kehangatan yang sederhana. Namun, ketika menginjak masa remaja, sifat Chai Mari perlahan menjadi semakin memberontak. Ia kerap melakukan berbagai hal yang tak diduga oleh keluarganya. Pada usia 18 tahun, dengan wajah yang cantik dan lembut, Chai Mari yang masih polos jatuh cinta. Ia hamil di luar nikah sehingga terpaksa menikah dengan sang pacar bernama Luo. Dari pernikahan itu lahirlah putri sulungnya.
Akan tetapi pernikahan ini tidak membawa ketenangan seperti yang ia harapkan. Setelah menikah, setiap hari keduanya sering bertengkar karena masalah sepele. Luo berwatak kasar, mudah marah, dan terkadang bahkan melakukan kekerasan. Setelah menahan diri beberapa tahun, Chai Mari akhirnya merasa tak sanggup lagi dan memilih bercerai. Hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suaminya. Seusai perceraian itu, Chai Mari menjalani masa-masa sulit seorang diri. Hidupnya penuh kebingungan dan rasa tak berdaya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan suami keduanya bernama Zhou. Zhou adalah seorang pebisnis yang tampak dewasa, stabil, dan penuh perhatian. Sikapnya membuat Chai Mari yang baru saja gagal dalam pernikahan pertama kembali memiliki harapan akan masa depan. Setelah berpacaran selama setengah tahun, mereka menikah. Pada 1991, lahirlah putri mereka, Zhou Yongqin, dan keluarga kecil ini tampak bahagia. Namun, kebahagiaan itu juga tidak bertahan lama. Perlahan, Chai Mari menyadari bahwa suaminya bukan hanya kecanduan judi, tetapi di belakangnya juga sering bermain cinta dengan wanita lain. Demi mempertahankan rumah tangga, Chai Mari berusaha dengan berbagai cara, menangis, memohon, bahkan menggunakan tabungannya untuk membantu sang suami melunasi utang judi. Tapi bukannya berubah, suaminya justru semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Chai Mari yang sudah kecewa berat memilih untuk bercerai. Kali ini, ia bersikeras untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya. Tapi membesarkan anak seorang diri membuatnya menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Gajinya dari pekerjaan sederhana tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Karena itu Chai Mari mengambil sebuah keputusan yang mengubah jalan hidupnya. Ia mulai bekerja di sebuah klub malam. Berkat wajahnya yang mirip dengan aktris laga Hong Kong sekaligus mantan finalis Miss Hong Kong, Lu Shaolin, ditambah sifatnya yang ceria dan ramah, ia dengan cepat menonjol. Chai Mari dengan cepat naik posisi dan menjadi seorang hostess leader di klub malam dengan nama panggilan A Ying. Pekerjaan ini memang berpenghasilan lebih baik, tetapi juga membuatnya bergaul dengan beragam pria dan kehidupan yang semakin rumit. Tahun 1996, roda nasib kembali berputar. Seorang pria bernama Lin Zhenhui datang ke klub malam untuk bersenang-senang, dan di sanalah ia bertemu Chai Mari. Saat itu Lin Zhenhui masih tinggal bersama ibunya di desa Ngau Tau Kok. Ia bekerja sebagai pengemudi di sebuah perusahaan kargo. Meski pendidikannya tidak tinggi, ia dikenal tekun dan pekerja keras. Pertemuan itu membuat Lin Zhenhui terpesona oleh daya tarik unik Chai Mari. Ia mulai sering datang ke klub malam hanya untuk bisa bertemu dengannya. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi asmara. Lin Zhenhui sama sekali tidak mempermasalahkan masa lalu Chai Mari yang sudah 2 kali gagal menikah dan memiliki anak. Bahkan ia rela mengeluarkan $30.000 Hong Kong untuk membantu Chai Mari melunasi utang klub malam. Pada tahun 1998, mereka menikah karena Chai Mari melahirkan seorang putra. 2 tahun kemudian di tahun 2000 mereka dikaruniai seorang putri. Namun setelah pernikahan itu Chai Mari justru kecanduan judi. Ia terlilit utang hingga mencapai $150.000 Hong Kong dan seringkali didatangi penagih utang. Demi membantu sang istri, Lin Zhenhui terpaksa meminjam uang dari perusahaan pembiayaan untuk menutup semua utang tersebut. Kehidupan rumah tangga mereka tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya penuh gejolak. Lin Zhenhui memang bekerja keras, namun tekanan ekonomi tetap berat. Setelah Chai Mari melahirkan 2 anak, biaya hidup semakin membengkak. Sementara itu penghasilan Lin Zhenhui ikut dipotong hampir sepertiga karena kondisi ekonomi sedang lesu. Hal ini membuat keadaan finansial keluarga menjadi semakin sulit. Untuk menghemat pengeluaran, keluarga ini pindah dari tempat tinggal semula ke Dunmun, lalu kemudian lagi ke Blok Anrun di desa Chang'an. 5 orang dalam keluarga itu harus berdesakan di sebuah unit rumah susun mungil. Di ruang tamu hanya ada 2 ranjang, Lin Zhenhui dan Chai Mari tidur di ranjang susun, sementara ketiga anak mereka berbagi ranjang lain. Namun, malang tak dapat ditolak. Pada tahun 2002, Lin Zhenhui dinyatakan bangkrut karena tidak mampu lagi membayar utangnya. Menghadapi tekanan hidup yang begitu berat, keluarga ini jatuh ke dalam kesulitan. Di tengah kebingungan, Chai Mari mendengar dari tetangga tentang program bantuan sosial komprehensif di Hong Kong, di mana program ini memberikan tunjangan bulanan bagi keluarga yang memenuhi syarat, termasuk ibu tunggal dengan anak. Jumlahnya bisa mencapai ribuan dolar Hong Kong per bulan, cukup untuk menutupi kebutuhan dasar. Mendengar itu, Chai Mari mengusulkan ide yang berani berpura-pura bercerai agar bisa mengajukan bantuan sebagai ibu tunggal. Meski Lin Zhenhui merasa ragu, tapi melihat anak-anak yang masih kecil dan kondisi keluarga yang terhimpit, akhirnya ia pun pasrah menyetujui rencana nekat itu. Setelah resmi mengurus perceraian, Chai Mari berhasil mendaftar dan menerima tunjangan sosial.
Ia bersama 3 anaknya bisa memperoleh 6.000 dolar Hong Kong per bulan. Beban ekonomi keluarga pun langsung terasa jauh lebih ringan. Namun perceraian yang awalnya hanya sandiwara demi uang itu perlahan membawa perubahan yang tak terduga. Chai Mari mulai memandang ulang hidupnya. Ia merasa seolah telah terbebas dari ikatan pernikahan dan kini bisa dengan bebas mengejar kehidupan yang ia inginkan. Sementara itu, meski masih tinggal satu atap, Lin Zhenhui jelas merasakan perubahan sikap istrinya yang semakin dingin. Pada awal tahun 2004, melalui putrinya Zhou Yongqing, Chai Mari berkenalan dengan sekelompok remaja belasan tahun dan menjadi semacam ibu angkat bagi mereka. Di antara anak-anak muda itu, ada seorang pemuda bernama Lai Runming yang berusia 19 tahun. Ia penuh energi, ceria, dan bersemangat, sangat kontras dengan Lin Zhenhui yang semakin murung karena tekanan hidup. Usianya terpaut 16 tahun lebih muda dari Chai Mari, bahkan bisa dibilang berasal dari generasi yang berbeda. Lai Runming baru saja terjun ke dunia kerja, bekerja sebagai pelayan restoran. Meski begitu, pemuda ini pandai berbicara manis dan tahu cara membuat bibi Chai tersenyum. Ia juga sering dengan sukarela membantu Chai Mari mengurus pekerjaan rumah. Lambat laun hubungan mereka semakin dekat dan keduanya mulai saling menaruh rasa. Chai Mari seakan menemukan kembali gairah dan rasa percaya diri yang sudah lama hilang. Mereka akhirnya melampaui batas usia dan memulai sebuah hubungan asmara. Pada Juli 2004, hubungan mereka semakin intim. Lai Runming bahkan secara terang-terangan tidur di ranjang yang seharusnya ditempati Chai Mari dan Lin Zhenhui di depan mata anak-anaknya. Ia juga sering mandi di kamar mandi rumah tersebut. Semua ini dilihat langsung oleh Lin Zhenhui membuat amarahnya semakin membara. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya meski sudah bercerai di atas kertas, telah menjalin hubungan dengan pria lain, terlebih lagi pria itu secara terbuka menantang harga dirinya. Lin Zhenhui berulang kali bertengkar dengan Chai Mari, menuntut agar ia memutus hubungan dengan Lai Runming. Namun Chai Mari tidak menggubris baginya, karena mereka sudah resmi bercerai, ia berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Demi bisa hidup bersama Lai Runming, Chai Mari bahkan menuntut Lin Zhenhui keluar dari rumah dengan alasan perceraian. Namun, Lin Zhenhui menolak keras. Ia berpendapat perceraian mereka hanya di atas kertas, sedangkan kenyataannya mereka tetap suami istri. Karena itu, ia merasa masih punya hak tinggal di rumah tersebut. Pertengkaran mereka pun semakin sering terjadi dan konflik rumah tangga pun kian memburuk. Keluarga yang sejak awal rapuh kini semakin berada di ujung tanduk seolah badai besar akan segera datang. Terlebih lagi, Lin Zhenhui merasa makin terhina setiap kali mengingat pengorbanannya dulu demi bisa menikahi Chai Mari, ia rela melunasi utangnya di tempat hiburan malam. Setelah menikah, ia juga memperlakukan Chai Mari dan putrinya Zhou Yongqing dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika istrinya kecanduan judi hingga terlilit utang besar, ia kembali berusaha meminjam uang untuk melunasinya. Namun kini istrinya justru secara terbuka bersama seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya. Hatinya dipenuhi sakit hati dan rasa terhina. Setiap kali melihat Lai Runming berada di rumah, sorot mata Lin Zhenhui selalu berubah tajam. Tangannya tak sadar mengepal seakan siap meledak kapan saja. Sementara itu, Chai Mari sama sekali tidak peduli pada perasaannya. Ia justru semakin larut dalam cinta barunya, bahkan sengaja bermesraan dengan Lai Runming di depan Lin Zhenhui untuk membuatnya tersingkir. Pada 18 Agustus 2004, Chai Mari pulang setelah berpergian ke daratan Tiongkok bersama anak-anak dan Lai Runming. Begitu masuk ke rumah, pemandangan itu membuat amarah Lin Zhenhui yang telah lama terpendam akhirnya meledak. Ia berteriak marah menuduh mereka tidak memikirkan keluarga dan anak-anak. Chai Mari pun membalas dengan penuh emosi. Keduanya terlibat pertengkaran sengit yang semakin lama semakin memanas. Dalam amarah yang tak terkendali, Lin Zhenhui menerjang ke arah Lai Runming. Pemuda itu tak sempat menghindar dan terjatuh ke lantai. Melihat hal itu, Chai Mari segera berlari melindungi Lai Runming, lalu mencakar dan memukul Lin Zhenhui. Suasana pun berubah menjadi kacau balau. Anak-anak yang menyaksikan kejadian tersebut ketakutan dan menangis keras. Rumah yang tadinya sunyi seketika dipenuhi kekacauan dan ketegangan. Pertengkaran kali ini membuat hubungan yang sudah tegang semakin memburuk, sementara kebencian dalam hati Lin Zhenhui pun mencapai puncaknya. Sejak saat itu, emosi Lin Zhenhui menjadi sangat tidak stabil. Ia sering duduk sendirian di sudut rumah dengan tatapan kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara Chai Mari justru semakin berani dan tak tahu malu. Ia kerap membawa Lai Runming pulang, seakan sama sekali mengabaikan keberadaan Lin Zhenhui. Setiap kali Lin Zhenhui melihat mereka bersama, hatinya terasa seperti terbakar. Bayangan kemesraan mereka terus menghantui pikirannya, membuat batinnya sangat menderita.
Pada malam 10 September, Lin Zhenhui, Chai Mari, serta 2 anak mereka yang masih kecil sedang makan malam di sebuah restoran. Saat itu, Lin Zhenhui melihat Chai Mari bercanda dan berbincang hangat dengan anak-anak, sementara dirinya diperlakukan sangat dingin. Rasa tidak puas di hatinya semakin menumpuk. Ditambah lagi kondisi fisiknya yang kurang baik, suasana hatinya makin gelisah, sehingga ia memilih pulang lebih dulu. Setibanya di rumah, ia berbaring di tempat tidur, pikirannya terus dipenuhi berbagai kejadian beberapa hari terakhir. Semakin dipikirkan, amarahnya semakin berkobar. Ia bertekad untuk berbicara serius dengan Chai Mari, memaksanya memutuskan hubungan dengan Lai Runming. Tak lama kemudian, Chai Mari pulang bersama anak-anak. Melihat wajah Lin Zhenhui yang muram, ia tahu bahwa ia akan kembali meledak. Namun ia tak peduli, langsung masuk ke kamar, mulai merapikan barang-barang, bersiap untuk keluar menemui Lai Runming. Melihat tingkah laku Chai Mari, Lin Zhenhui akhirnya tak lagi bisa menahan diri. Ia segera menghadang di depan pintu dan berteriak lantang, "Kau mau pergi menemui pria itu lagi? Kau anggap rumah ini apa? Kau anggap aku ini siapa?" Chai Mari menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Kita sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu lagi. Aku ingin bersama siapapun, aku berhak melakukannya. Kau tidak punya hak ikut campur." Pertengkaran mereka makin memanas, suara keras itu bergema di dalam kamar sempit, seolah hendak merobek suasana yang menyesakkan. Chai Mari semakin emosional, suaranya meninggi. Lin Zhenhui menoleh ke arah anak-anak yang terbangun di tempat tidur. Ia berusaha menahan amarah, lalu berkata dengan suara ditekan, "Anak-anak sedang tidur, ayo selesaikan masalah kita di luar saja, jangan sampai mereka terganggu." Tapi Chai Mari tidak peduli, justru menaikkan nada suaranya dan mengejek. "Kenapa? Sekarang kau baru tahu takut mengganggu anak-anak? Dulu seberapa peduli kau pada aku dan mereka?" Lin Zhenhui khawatir suara mereka terdengar para tetangga, wajahnya memerah, matanya dipenuhi urat merah. Ia mencoba menutup mulut Chai Mari agar dia berhenti bicara. Tapi Chai Mari terus meronta sambil melontarkan kata-kata yang menusuk, "Lihat dirimu sekarang, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau bukan karena aku yang menerima tunjangan ini, keluarga kita sudah kelaparan sejak lama. Lai Runming jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Aku memang ingin bersama dia." Ucapan itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Lin Zhenhui. Amarah yang ia tahan selama ini akhirnya meledak, tak terkendali layaknya banjir bandang. Genggamannya semakin kuat, perlahan Chai Mari berhenti melawan, tubuhnya melemah lalu terjatuh ke lantai. Seolah waktu terhenti. Sekitar 5 menit kemudian, Lin Zhenhui baru tersadar. Ia menatap tubuh Chai Mari yang terbujur di lantai, kedua tangannya gemetar, wajahnya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ia tidak percaya dirinya telah melakukan hal itu. Ia segera berjongkok mengguncang tubuh Chai Mari sambil memanggil namanya berulang kali. Namun Chai Mari tidak lagi memberi respon. Karena panik, Lin Zhenhui mengangkat tubuhnya ke atas ranjang, menutupinya dengan selimut, berusaha membuat semuanya tampak tidak terlalu menakutkan. Kepalanya kosong, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Butuh waktu cukup lama sampai ia mulai kembali tenang. Saat itu kesadaran menghantam dirinya, ia telah melakukan sebuah kesalahan yang tak terampuni dan ia tahu harus bertanggung jawab. Dengan suara bergetar, ia menelepon kakaknya Lin Zhengqiang. "Kak, Aing sudah meninggal, tolong bantu aku melapor ke polisi." Setelah itu ia juga menelepon kakak laki-laki Chai Mari, memberitahu bahwa ia akan mengantarkan anak-anak kepadanya lalu pergi menyerahkan diri ke kantor polisi. Selesai menutup telepon, Lin Zhenhui membawa anak-anak meninggalkan rumah. Langkahnya terasa berat, seolah tiap pijakan penuh timah. Kedua anak itu menggenggam erat tangannya, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa rumah mereka tiba-tiba menjadi seperti itu, dan mengapa ayah mereka sampai melakukan hal yang mengerikan. Lin Zhenhui menatap anak-anaknya dengan hati penuh rasa bersalah. Ia tahu tindakannya bukan hanya merenggut nyawa Chai Mari, tetapi juga membuat anak-anak kehilangan ibu mereka untuk selamanya. Tak lama setelah ia pergi bersama anak-anak, So Yongkin dan Lai Runming kembali ke rumah. Barangkali memang sudah takdir, sebab andai saja mereka pulang sedikit lebih cepat, tragedi itu mungkin bisa dihindari. So Yongkin langsung berlari menghampiri ibunya sambil menangis histeris. Sementara itu Lai Runming gemetar ketakutan, segera menelepon nomor darurat. Tapi nasi telah menjadi bubur, sebuah keluarga pun telah hancur berantakan. Yang menunggu Lin Zhenhui selanjutnya adalah hukuman berat dari hukum serta penyesalan batin yang tiada akhir. Setelah kejadian itu, putrinya, Zhong Yongkin, memberi kesaksian pada polisi. Ia mengatakan bahwa ibunya sempat menitipkan dirinya untuk diasuh nenek, meski begitu, sang ibu tetap rutin menengoknya setiap hari dan selalu membawakan hadiah di hari raya. Hubungan mereka dekat.
Ia tahu orang tuanya sering berselisih karena masalah uang, terkadang sampai mendorong tubuh, tetapi biasanya cepat membaik. Bahkan pada Januari 2004, ibunya masih merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Membawanya ke karaoke dan makan besar, serta berpesan agar ia tidak menyia-nyiakan sekolah dan jangan sampai salah jalan. Seorang pria berjuluk Heizai juga mengungkapkan kepada media bahwa ia telah mengenal Lin Zhenhui lebih dari 20 tahun sehingga cukup memahami kepribadiannya. 7 tahun sebelumnya di sebuah karaoke di Mongkok, ia berkenalan dengan Lin Zhenhui sekaligus dengan Chai Mari yang kala itu bekerja sebagai kepala pramusaji. Saat itu Chai baru saja mengakhiri pernikahan keduanya. Setelah melahirkan anak, meskipun tidak lagi bekerja sebagai kepala pramusaji, Chai tetap bergaya seperti kakak besar di lingkungan. Ia sering mentraktir anak muda minum-minum dan dikenal dermawan dalam membelanjakan uang. Sementara itu, Lin Zhenhui hanya berpenghasilan sekitar $8.000 Hong Kong per bulan, yang jelas tidak mampu menutupi gaya hidup istrinya. Setelah keduanya melakukan perceraian pura-pura, Lin merasa semakin dijauhi, apalagi ia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Lai Runming yang membuat emosinya semakin mudah meledak. Pada 13 September 2004, Lin Zhenhui didakwa atas tuduhan pembunuhan dan dibawa ke pengadilan Magistrat Junwan. Pada 12 Oktober 2005, kasusnya dilimpahkan ke pengadilan tinggi untuk disidangkan. Di persidangan, Lin Zhenhui yang saat itu berusia 37 tahun membantah dakwaan pembunuhan dan hanya mengakui kesalahan sebagai pembunuhan tidak berencana. Namun, jaksa menolak pengakuan itu dan tetap menuntutnya atas kasus pembunuhan. Dalam persidangan, putra Lin Zhenhui memberikan kesaksian melalui rekaman video. Ia mengatakan sangat merindukan ibunya dan bahwa ketika besar nanti ia ingin menjadi seorang polisi, sedangkan adiknya bercita-cita menjadi paramedis. Ia juga mengenang pada Agustus 2004 dirinya bersama keluarga dan kakak Lai Runming pernah berlibur ke daratan Tiongkok. Malam itu ibunya tidur bersama Lai Runming. Pada hari kejadian, ibunya dan kakak Ming yang menjemputnya pulang sekolah. Ibunya bahkan berpesan jika ayah bertanya, ia harus bilang bahwa sepulang sekolah, ia diajak ibunya ke Ocean Park. Namun malam itu ketika sampai di rumah, adiknya justru mengatakan yang sebenarnya kepada ayah. Hal itulah yang memicu pertengkaran hebat antara kedua orang tua dan ketika ibunya hendak pergi dari rumah, ayahnya menahannya di depan pintu. Setelah itu terjadilah tragedi yang sudah disebutkan sebelumnya. Malang bagi dirinya, ia menyaksikan langsung seluruh kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Lin Zhenhui mengatakan bahwa ia pernah memergoki Chai Mari berselingkuh di ranjang. Bahkan selingkuhannya sempat mengenakan celananya. Pada malam kejadian, Chai Mari juga secara terang-terangan mengakui hubungannya dengan Lai Runming sambil terus mengejek dan menghina dirinya. Ia mengaku awalnya hanya ingin menghentikan pertengkaran, tetapi karena tidak bisa menahan emosi, akhirnya terjadi pembunuhan. Pihak pembela menekankan bahwa kasus ini termasuk kejahatan karena dorongan emosi sesaat. Berdasarkan data pengadilan, Lin Zhenhui sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal. Ia putus sekolah saat SMP, pernah bekerja di perusahaan kargo, dan pada saat kejadian bekerja sebagai sopir truk ringan. Pihak pembela juga menyampaikan bahwa ketiga anaknya tetap sangat menyayanginya, bahkan Zhong Yongkin yang bukan anak kandungnya masih ingin tetap hidup bersama dengannya. Pada 21 Oktober pukul 10:20 majelis juri yang terdiri dari 6 pria dan 1 wanita keluar untuk bermusyawarah. Keesokan harinya pukul 11 siang, juri dengan suara bulat memutuskan bahwa Lin Zhenhui bersalah atas dakwaan pembunuhan tidak berencana, tetapi tidak terbukti atas dakwaan pembunuhan. Hakim utama Bei Shan demi mengetahui kondisi anak-anak Lin Zhenhui yang masih kecil, meminta laporan latar belakang keluarga terlebih dahulu sebagai pertimbangan. Karena itu penjatuhan hukuman ditunda hingga 11 November, sementara Lin Zhenhui ditahan di penjara untuk menunggu putusan. Saat itu ia langsung mengucapkan terima kasih kepada hakim. Kakaknya Lin Zhengqiang yang berada di luar pengadilan mendengar kabar bahwa adiknya tidak dinyatakan bersalah atas pembunuhan, seketika merasa lega. Ia mengatakan bahwa tragedi ini tidak memengaruhi hubungan antara keluarga Lin dan keluarga Chai dan mereka masih berhubungan baik seperti sebelumnya. Sementara itu kakak Chai Mari berkata bahwa terhadap putusan ini mereka tidak punya perasaan khusus. Bagaimanapun orangnya sudah tiada, jadi kalaupun mau membenci, juga tidak tahu untuk apa. Terlebih lagi harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup ketiga anak. Kini anak-anak tersebut diasuh oleh bibi dan nenek mereka, sehingga kehidupan sehari-hari tidak menjadi masalah. Pada 11 November sebelum penjatuhan hukuman, pihak pembela memohon keringanan. Mereka menyebut bahwa sebelum kejadian,
Kondisi emosi Lin Zhenhui tidak stabil. Tindakannya dipicu oleh provokasi. Dan laporan medis menunjukkan Chai Mari meninggal dalam waktu singkat, yang membuktikan bahwa aksinya bukan dilakukan dengan niat membunuh. Selain itu, setelah ditangkap ia sangat menyesali perbuatannya dan ketiga anaknya juga bersedia menerimanya kembali. Namun Hakim Beisan menunjukkan bahwa pada leher Chai Mari terdapat robekan pada jaringan lunak yang membuktikan Lin Zhenhui menggunakan kekuatan yang sangat besar. Selain itu, ketika petugas medis datang, ia tidak segera membuka pintu, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Hakim juga menyinggung dampak bagi anak-anak putra mereka yang baru berusia 6 tahun harus mengulang kelas 1, sementara Zhong Yongqin yang berusia 14 tahun mengalami masalah akademik dan perilaku. Seluruh keluarga telah membayar harga yang sangat besar akibat tragedi ini. Akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Hakim menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun kepada Lin Zhenhui. Karena berperilaku baik selama menjalani masa tahanan, ia dibebaskan lebih awal pada paruh kedua tahun 2012. Tapi, ketika semua orang mengira kisah ini sudah berakhir, Lin Zhenhui kembali muncul di media. Pada 7 Februari 2013, Inspektur Senior Huang Ziming sedang berpatroli di halte minibus Yan Street, Kuntong. Ia mendapati seorang sopir minibus yang berada di urutan pertama turun dari kendaraan tanpa mematikan mesin sesuai aturan. Polisi menegurnya, tetapi sopir tersebut tidak menggubris, malah menyalakan rokok. Saat polisi meminta kartu identitas, sopir tetap tak mengindahkan dan justru ingin pergi. Ketika polisi berusaha menghentikan, ia malah diserang dengan puntung rokok yang membakar rahang bawahnya. Segera setelah itu, polisi menggunakan radio untuk meminta bantuan. Ketika polisi tambahan tiba di lokasi, mereka melihat sopir tersebut masih terus melawan, bahkan sempat melukai wajah kiri petugas Huang Ziming. Akhirnya, sopir itu berhasil ditangkap secara paksa. Dan ternyata sopir minibus itu tidak lain adalah Lin Zhenhui yang saat itu berusia 45 tahun. Ia didakwa dengan 2 tuduhan menghalangi petugas menjalankan tugas dan menyerang polisi. Pada 8 Februari, ia dibawa ke pengadilan Kuntong untuk disidang, namun ia membantah semua tuduhan. Hakim kemudian menetapkan sidang dimulai pada 10 April dengan status Lin dibebaskan dengan jaminan sementara. Pada 30 Mei, ia mengaku bersalah atas dakwaan menghalangi petugas, namun tetap menolak tuduhan menyerang polisi. Hakim kemudian mengungkapkan catatan kriminalnya terkait kasus pembunuhan sebelumnya dan akhirnya memutuskan bahwa Lin bersalah atas tuduhan menyerang polisi. Pada 14 Juni, ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 hari. Tragedi ini bermula dari gagalnya penyelesaian sebuah cinta segitiga, serta keputusan gegabah untuk melakukan perceraian palsu demi keuntungan tertentu. Namun pihak yang paling tidak bersalah dalam kasus ini adalah anak-anak, terutama Lin Xuanzai yang baru berusia 6 tahun dan menyaksikan langsung proses terjadinya pembunuhan. Trauma itu meninggalkan luka yang tak mungkin sepenuhnya terhapus dari batinnya. Sementara itu, kenyataan bahwa Lin Zhenhui kembali berbuat kriminal setelah bebas dari penjara membuat banyak orang meragukan ketulusan penyesalannya. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat sejauh mana mantan narapidana bisa diterima kembali dan berbaur dalam kehidupan sosial setelah menjalani hukuman. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.